Halo Scorpio, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan kisah asmara kamu Scorpio untuk tertanggal 1 hingga 10 April 2022. Tetapi seperti biasa, sebelum mulai tarik kartu tarot, di sini mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Scorpio saja, dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu Scorpio dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini. Langsung saja kita mulai. Situasi relationship dirimu bersama dengan dia adalah iya. Jadi kayak merasa ada yang sangat amat dibutuhkan gitu ya. Dari hubungan ini diharapkan yang sangat amat dibutuhkan itu tadi bisa didapatkan gitu ya. Dalam artian di sini kalau mari lihat adalah kenyamanan. Dan bahkan di sini kenyamanannya bukan dalam artian hanya cukup merasa dicintai, disayangi, tetapi ada beberapa pertimbangan yang itu pemikirannya untuk membackup keperluan kebutuhan diri secara finansial. Nah, itu ya barangkali di sana. Nah, secara finansial ataupun ya kenyamanan apapun yang diharapkan bisa didapatkan karena dari diri ini sendiri merasa bahwa tidak akan mungkin itu bisa terjadi. Sampai bagaimanapun aku berjuang, sampai bagaimanapun aku mengupayakan, tetapi kayaknya apa yang dibutuhkan itu ya, apa yang diri ini butuhkan gak bakalan bisa deh kesampaian, gak bakalan bisa deh terjadi. Nah, kayak gitu ya. Dan kemudian di sini mempertimbangkan alasan bersama adalah karena mempertimbangkan hal yang mari sebutkan itu tadi. Gitu ya. Dan keputusan untuk bersama ini minimal salah satu di antara kalian berdua sudah menjadi keputusan yang final, setidaknya untuk rentang waktu beberapa saat ini gitu ya. Soalnya kan hidup itu kan naik turun, banyak dinamikanya gitu ya. Yang bisa mari pastikan untuk saat ini ketetapan diri memilih untuk terus bersama gitu ya. Tetapi kebersamaan ini karena adanya haus keinginan, adanya haus kebutuhan gitu. Oke, di sini mari akan tarik dulu energi dari pasangan kamu dulu ya, Scorpio. Iya. Baik. Oh, mantap. Oke. Iya. Jadi begini ya. Kalau mari lihat pasangan kamu ini sebenarnya dia adalah sosok seseorang yang bertanggung jawab sekali. Nah, gitu. Apalagi dia ini sangat bertanggung jawab kepada keluarga ataupun generasi selanjutnya dari yang dia anggap akan membawa legasinya dia gitu ya. Nah, sehingga kalaulah kamu sedang main-main dengan suami seseorang gitu, atau dengan istri seseorang, atau dengan seorang anak yang mementingkan keluarga besarnya dia, saya rasa dia akan lebih memilih untuk dengan keluarganya dia. Nah, tetapi apabila kamu menunjukkan pembacaan ini kepada suami kamu atau kepada istrinya kamu atau kepada sosok seseorang yang pernah menjanjikan menikah dengan kamu, di sini dia akan mau mengorbankan kebutuhan pribadinya dia untuk bisa tetap mempertahankan rumah tangganya kalian, atau untuk memenuhi janjinya dia menikahi kamu. Tapi kamu lihat dulu ya, ini kadang-kadang ada beberapa orang, karena tidak akan semua pembacaan ini resonate kepada kamu yang ngelihat video Mari ya. Seperti Mari sampaikan di awal bahwa ini hanya akan resonate kepada sebagian Scorpio saja. Nah, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini,
lihat pasangan kamu ya. Karena kadang-kadang orang terlalu mudah untuk ngomong tentang pernikahan. Dia tidak memikirkan atau tidak meresapi dari kata-katanya dia ngajak kamu untuk menikah. Sebenarnya ketika seseorang itu melontarkan sebuah perkataan kepada kita, kita itu sebenarnya tahu ini orang sedang tulus atau ini orang modus. Nah, namun untuk pembacaan di meja tarot kita hari ini adalah omongan seseorang yang memang tulus mau ngajak kamu nikah ataupun yang memang sudah sebagai suami atau istrinya kamu. Gitu ya. Jadi, dia mau mengorbankan kepentingan pribadinya dia demi untuk tetap memegang teguh ikrar dan janjinya dia terhadap kamu. Nah, kayak gitu ya. Waktu kita menikah kan, saya rasa di agama apapun itu ya, itu pasti yang ngomongnya itu akan mendampingi di kala susah ataupun di kala senang, kayak gitu. Dan ini kan diomongkan kan di hadapan ibu bapak, di hadapan keluarga besar, dan juga di hadapan Tuhan, gitu ya. Sehingga janji dari pasangan kamu ini untuk tetap bersama dengan kamu itu ada banget, gitu ya. Walaupun dia menganggap bahwa akan ada pengorbanan yang dia lakukan, ini pengorbanan dalam artian kesenangan-kesenangan pribadi ya, yang harus dia korbankan ketika bersama dengan kamu, maka dia akan melakukan hal itu. Nah, di sana. Tetapi lain cerita apabila kamu sedang main-main dengan suami atau dengan istri seseorang. Saya rasa dia mau tidak mau dengan keadaan terpaksa harus meninggalkan kamu demi bisa bersama dengan keluarganya dia. Nah, jadi lihat ya posisi diri kamu di kisah yang mana nih di antara yang Mari omongin barusan. Nah, kayak gitu ya. Keinginan untuk berpisah dengan kamu ini ada banget, tetapi dia akan mencoba membuat perpisahan ini dengan tidak berdrama panjang lebar. Jadi sebisa mungkin kesannya dia yang dia tinggalkan kepada kamu itu sebisa mungkin kesan yang tidak menyakiti kamu. Mungkin naif ya, kamu rasa bagaimana mungkin aku sudah berharap kepada seseorang tetapi seseorang ini malah meninggalkan aku. Mana mungkin akan ada citra yang baik di mataku tentang dia gitu ya. Nah, tetapi itu maksudnya pasangan kamu ini. Kamu mau terima ataupun tidak, namun energi dari pasangan kamu, kesan yang ingin dia tinggalkan di memorinya kamu adalah kesan yang baik, kesan yang indah tentang hubungan kalian berdua ini. Jadi adanya keinginan untuk tidak menyakiti kamu karena dia tidak bisa memilih dirimu. Nah, itu ya kalau kamu sedang main-main dengan pasangan seseorang. Nah, kita balik kepada seseorang yang sudah menjadi suami atau menjadi istrinya kamu, atau seseorang yang sudah menjalin hubungan yang serius dengan kamu, ya. Dia mau aja meninggalkan kesenangan-kesenangan dia yang lain, ya, demi untuk bisa terus bersama dengan dirimu. Apalagi kalau kalian ini sudah punya anak atau akan segera punya anak. Nah, gitu ya. Jadi di sini kalau Mari lihat pasangan kamu sudah memutuskan langkahnya dia. Ini kan pilihan-pilihan juga ya. Sudah memutuskan langkahnya dia, bagaimana next step berikutnya dia harus berlaku dalam hubungan kalian ini, sudah dia tahu gitu ya. Di sini pasangan kamu tidak dalam posisi mengambang, tidak, tetapi sudah menjadi sebuah ketetapan hati. Nah, kayak gitu ya. Jadi
Di sini maksudnya dia bahwa semoga kamu mampu menerima dirinya, gitu ya. Mengatakan iya jalan bersama kamu atau menyatakan tidak untuk tidak memilih dirimu. Nah, di sana ya. Dan kalau Mari bilang posisi dari pasangan kamu ini dibilang di sini ikhlas, belum ikhlas juga gitu ya, meninggalkan ataupun bersama dengan kamu, seperti yang kalau Mari lihat di bawah tekanan, bukan di bawah tekanan orang lain, tetapi oleh tekanan keinginan diri. Nah, sebenarnya dia akan cinta sama kamu, tetapi ketika dia memilih untuk meninggalkan kamu, itu rela tidak rela. Rela tidak rela, tapi dia bilang mesti. Nah, demikian juga ketika dia memilih untuk bersama dengan kamu. Sebenarnya dia tahu ada di luar sana tawaran yang sama indahnya dengan tawaran ketika bersama dengan kamu. Ini bisa tawaran yang sama indahnya atau justru tawaran yang lebih indah. Tetapi pada akhirnya dia tidak bisa hidup di dua dunia, karena ini sebenarnya tipe-tipe yang setia tadi gitu ya, tipe-tipe orang yang bertanggung jawab tadi. Setialah, Mari katakan gitu. Begitu keluar omongan dari mulutnya dia akan begini dan begitu, maka omongan ini tidak bisa semudah menjilat ludah sendiri. Dia bilang apa yang dia mulai harus dia tuntaskan. Nah, kayak gitu ya. Kabur dari kamu, misalnya nanti dia diam gitu ya, misalnya dia memilih untuk tidak bersama dengan kamu. Saya rasa di sini dia memang tidak ngomong secara lantang ke kamu, tapi dia akan tunjukkan dengan tingkah laku. Tetapi sebelumnya dia akan memastikan bahwa kamu ini akan baik-baik saja tanpa dirinya. Nah, jadi dia bukan mau ninggalin kamu di dalam posisi kamu sedang susah banget gitu ya. Posisi bahwa kamu itu rentan banget. Dia di sini kalau katanya ya, sebenarnya sudah ada yang dia prepare sebagai kompensasi atas tidak hadirnya dia secara utuh lagi di dalam hidupnya kamu. Nah, seperti itu ya. Jikalah dia ternyata tidak memilih kamu. Nah, di sana ya. Dan tadi kamu harus paham, ketika dia ninggalin kamu demi untuk bisa kembali kepada keluarganya, itu bukan dalam artian sebenarnya dia ingin menghancurkan kamu. Dia dengan sengaja ingin menghancurkan kamu, tidak. Tetapi dia sedang ada di posisi yang harus memilih di antara dua. Kalau untuk jalan dua-dua, jalan dengan keluarganya dan jalan dengan kamu, dia tidak melihat bahwa ada kejantanannya dia di sana. Ya, dia tidak melihat bahwa sikap dia itu sikap yang gentleman, walaupun dia ini seorang wanita ya. Jadi kalau bahasa untuk wanita itu yang bertanggung jawab tadi lah ya. Nah, di sana dia harus kembali kepada yang mana yang duluan dia pilih. Nah, kayak gitu. Tetapi jikalah kamu yang melihat video ini Scorpio adalah suami atau adalah istri dari orang yang kita tarik ini energinya, dia akan kemudian menutup matanya dia kepada tawaran-tawaran lain yang sama indah atau yang lebih indah dari luar hubungan kalian. Nah, di sana ya. Jadi ada pengorbanan tentang hasrat, keinginan demi untuk bisa bersama dengan kamu. Gitu. Oke, sekarang kita tarik
energi dari kamunya sendiri di sini Scorpio. Nah, kamu di sini tidak tenang kalau Mari lihat ya. Kamu tidak tenang di sini. Kamu tidak tahu langkah-langkah apa yang harus kamu ambil di sini. Gitu. Ya. Kamu akan lebih memilih diri kamu sendiri daripada memilih hubungan kalian ini. Nah, kamu akan memilih diri kamu sendiri daripada memilih hubungan kalian. Menyelamatkan hubungan kalian ini. Dan kalau Mari bilang untuk beberapa momen ke depan nanti kamu akan banyak kehilangan energinya kamu. Tapi kamu ini nggak ngelakuin apa-apa. Cuman kok kayaknya terkuras aja ya. Kok kayaknya emosi meledak meletup ya. Emosi tuh kelihatannya nanti kamu ini swing banget gitu ya. Ini ada 2 kartu yang menunjukkan kamu swing banget emosinya. Tiba-tiba kamu bisa sedih sendiri, tiba-tiba kamu bisa marah sendiri, kamu kacau sendiri, akhirnya kamu lelah sendiri. Kamu capek sendiri gitu ya. Semakin kamu memikirkan tentang hubungan kamu bersama dengan pasangan kamu ini, semakin hatinya kamu atau dirinya kamu ini semakin kayak aut-autan di sini. Gitu ya. Namun kamu tidak tahu langkah apa yang harus kamu ambil. Haruskah tetap bersama dengan dia? Haruskah mengejar dia? Haruskah menunggu dia? Haruskah memperbaiki hubungan? Nah, pertanyaan-pertanyaan demikian cukup mengkuras energinya kamu. Tetapi apa yang berharga dari dirinya kamu akan kamu genggam erat-erat, akan kamu selamatkan. Nah, seperti itu ya. Dan untuk energi fight, mungkin kamu mau mancing-mancing ribut dalam rumah tangga kalian atau dalam hubungan kalian ini. Bisa jadi kamu mancing-mancing ribut di sana. Tetapi kamu pun berharap bahwa dia tidak melayani pancingan kamu tadi, karena kamu pun tahu kamu tuh nggak bakalan bisa menang. Emosi meledak sesaat, iya, seolah-olah kamu bisa menang, tetapi kalau kamu jujurin diri kamu, tidak, kamu tidak punya kemampuan di sana. Nah, untuk orang yang ditinggalkan, tentu saja kamu akan merasa bahwa kamu kalah, gitu ya. Kamu kalah di sini dan kamu merasa bahwa tidak ada alasan untuk kamu menang juga gitu loh. Untuk kamu bisa ngambil hatinya dia atau menjadikan dia satu-satunya, menjadikan kamu satu-satunya dalam hidupnya dia. Kamu pun sebenarnya tahu kamu tidak punya kemampuan di sana. Gitu ya. Tidak ada alasan untuk dirimu mempertahankan atau menunda atau bahkan merubah keputusannya dia untuk meninggalkan kamu. Ya, jika ini kasusnya bagi kamu, bagiannya bagi kamu itu adalah kamu orang yang ditinggalkan gitu ya. Nah, di sana. Dan kamu marah, iya marah, tetapi kamu juga di sini akan memaksakan dirimu untuk memikirkan hal-hal positif dari perpisahan kalian ini. Nah, di sana, ya. Oh ya, untunglah secepat ini dia menunjukkan keputusannya dia. Nah gitu, jadinya kan aku nih gak terlalu banyak atau tidak terlalu lama nanti untuk healing diriku sendiri. Nah kayak gitu ya. Nah tetapi apabila ternyata pasangan kamu ini nanti lebih memilih dirinya kamu, toh kamu tidak siap berjalan bersama dengan dia. Kamu masih belum siap di sini. Kamu masih kayak butuh waktu lagi. Gitu ya. Kamu masih butuh waktu lagi di sini untuk berdamai dengan keadaan kalian ini. Mungkin kamu beberapa ya pernah dikecewakan. Jangan-jangan pasangan kamu ini selingkuh dari kamu gitu.
Nah, kemudian dia memilih kamu karena kamu adalah istrinya, suaminya, atau karena dia pernah berjanji menikahin kamu. Namun tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk memaafkan dia. Nah, tetapi ketika pun kamu masih tetap membiarkan dia hadir dalam hidupnya kamu, tadi mari bilang ya, itu karena ada yang kamu butuhkan, maybe finansial, maybe anak-anak, maybe status sosial. Nah, kayak gitu. Tapi yang jelasnya kamu tahu ada yang berharga dari dia yang bisa kamu dapat. Minimal kamu itu punya punya pride lah gitu ya. Ada harga diri yang terselamatkan karena dia lebih memilih kamu daripada meninggalkan kamu. Nah, dipilih ataupun tidak dipilih dalam kasus pembacaan ini, sebenarnya kamu selalu bisa menyaksikan ada hal-hal baik, makna yang baik di balik dari semua kejadian ini. Nah, gitu ya. Dan energi Scorpio yang mari tarik ini, kamu boleh tersakiti, kamu boleh merasa kalah. Tetapi di sini kalau mari lihat, kamu tidak hancur. Kamu tidak hancur. Kamu masih belum berkeping-keping di sini. Kamu masih utuh, hanya saja tidak punya power apapun. Gitu ya, tidak punya power untuk menarik dia kembali dalam hidupnya kamu, atau tidak punya power untuk jalan beriringan bersama dengan dia. Gitu ya. Karena perasaan kamu juga terhadap pasangan kamu ini, mari lihat, bukanlah perasaan yang damai, bahagia, tidak. Masih ada tarikan-tarikan macam-macam di sini. Ia marahnya, ia sedihnya, ia kecewanya, dan segala-segalanya. Nah, gitu ya. Jadi kadang-kadang orang yang merasa kalah itu memakai topeng sebagai orang yang kuat di sini, gitu ya. Orang yang lemah sering sekali akan memakai topeng seolah-olah kuat, mencoba untuk tanda kutip menindas, gitu ya. Jangan-jangan itu nanti permainannya. Kamu bisa marah-marah gak karu-karuan, kamu bisa ngambekan gak karu-karuan, mancing-mancing ribut-ribut gitu ya. Tapi akhirnya kamu bisa yang kayak merasa kamu ini adalah korban di sini. Kamu semua manusia, bukan hanya kamu ya, tapi rata-rata, mari juga demikian. Kadang-kadang lebih seneng nyalah-nyalahin orang atas apapun hal-hal buruk yang terjadi di dalam diri. Lebih mudahnya itu nyalahin orang. Oh, gara-gara ini, oh, gara-gara itu, gara-gara si dia, gara-gara si itu, gitu ya. Terlalu mudah. Nah, jangan-jangan itu nanti, misalnya kamu mancing ribut, terus pasangan kamu ngejawab kamu bisa nangis di situ. Tapi setelah kamu nangis, kamu bilang bahwa oh, dia yang mancing-mancing kamu ribut, gitu. Padahal kamu yang awal duluannya mancingin dia. Nah, gitu ya. Dan hati-hati, kamu jangan memperlihatkan bahwa karena mau kamu di sini main konyol, gitu. Kearoganan, tapi arogannya itu jadinya kayak konyol gitu, gaya-gayanya. Jadi jangan biarkan dirimu di masa depan ya malu karena apa yang kamu lakukan di hari ini, gitu ya. Nah, tetapi itu tadi, mari lihat di sini energinya kamu sebenarnya bisa stabil ya. Energi kamu sebenarnya bisa stabil karena kamu ini boleh goyang secara emosi, tetapi lebih banyaknya di sini stabil justru. Makanya mari bilang, kamu ini posisinya Scorpio tidak akan hancur berkeping-keping di sini, ditinggalkan ataupun dipilih atau pernah merasa dikhianati.
gitu ya. Sebenarnya kamu masih bisa tegak berdiri. Kalau kamu ini orangnya strong soalnya, gitu. Ya, kamu ini strong. Nah, di sana. Jadi alih-alih mau berharmonis dengan diri dia, ya, diri pasangan kamu ini, kamu dengan diri kamu sendiri pun mungkin masih belum harmonis. Kadang-kadang kamu mancing-mancing pikiran-pikiran yang buruk gitu loh. Nah, akhirnya kamu lemes sendiri. Kamu mancing-mancing di sini pikiran-pikiran jelek tentang masa lalu, tentang masa depan. Nah, akhirnya kamu gamang sendiri. Kamu merasa kalah. Nah, di situ. Jadi ada beberapa hal tentang pikirannya kamu ini yang kayaknya harus kamu buang jauh-jauh deh. Dipikirkan pun tidak ada gunanya gitu ya. Hanya bikin kamu lelah sendiri. Nah, kayak gitu ya. Oke, Scorpio, ini kamu sedang dealing dengan seseorang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian energi dari Pisces, Scorpio, Cancer. Energi Virgo, energi Gemini, energi Libra, energi Pisces di sini ya. Cukup mendominasi pembacaan kita. Nah, oke, baik ya, Scorpio. Semoga apa yang Mari sampaikan di sini mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.